Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang direwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan setiap bayi tergadai dengan akikahnya. Disembelihkan kambing untuknya, dicukur dan diberi nama. Dalil inilah kemudian yang menjadi dasar pelaksanaan akikah untuk bayi yang baru lahir, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, tentu saja akikah menjadi kewajiban bagi keluarga muslim sebagai bentuk terima kasih sekaligus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana jika belum diakikahi sewaktu kecil? Nah, untuk membahasnya pemirsa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan bahas soal akikah hari ini ya Kiai ya. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, tentunya Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Nah Pak Kiai, kalau setiap bayi ini tergadai akikah, bagaimana kemudian kalau sudah dewasa tapi pada saat bayi belum diakikahi? Belum diakikahin. Yang pertama, ini adalah hadis Nabi terkait dengan akikah. Nabi ketika mendorong setiap orang tua yang memiliki anak. Karena anak itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah yang tidak tergantikan. Kita ambil contoh Nabi Zakaria. Kurang apa hebatnya Nabi Zakaria? Tetapi beliau belum dikaruniai anak. Sepanjang hidupnya sampai di usia yang lanjut 90 tahun. Beliau mengatakan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idznada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria itu berdoa kepada Allah dengan nida. Nida itu panggilan, tapi khafiyya yang suaranya pelan-pelan. Itu ingin menunjukkan, kata Nabi Zakaria, saya berdoa itu 20-an tahun sampai suara saya habis untuk berharap kepada Allah. Tapi kata beliau, walam aku bidu'aika rabbi syaqiyya. Saya tidak akan pernah ya Allah berputus asa. Saya di usia yang lanjut itu tahu kalau mustahil saya punya anak. Tapi saya juga tahu tidak ada yang mustahil buat Allah. Beliau meminta sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. 90 tahun, istrinya mandul, usianya juga 80 tahun Elizabeth itu. Maka kemudian doanya dijawab oleh Allah. Itu menunjukkan dalam kenabian dan kesolehan itu naluri seorang laki-laki itu tetap ingin punya anak. Dan naluri seorang perempuan itu juga ingin punya anak. Fir'aun yang hebat berkuasa itu tidak bisa menutupi kesedihan hatinya yang dia tutupi bertahun-tahun dengan kekuasaannya. Fir'aun itu ditakdirkan oleh Allah juga mandul tidak punya anak. Begitu Nabi Musa ini cara Allah menyelamatkan, di kota itu lewat di depan dia dengan istrinya. Itu kan yang menyelamatkan itu bisikan istrinya. Diabadikan dalam Al-Quran, la taqtuluhu. Nabi Musa itu seharusnya dibunuh sama Fir'aun. Karena Fir'aun tahu, ini bayi yang disebut oleh dukun politik saya yang akan menghancurkan saya. Fir'aun bukan raja kemarin sore, bukan politisi yang cuman gambarnya ada di pohon tapi tidak sampai ke parlemen. Ini politisi handal, penguasa bertahun-tahun, feelingnya jelas. Ini yang saya cari-cari. Tapi hari itu kecerdasan Fir'aun, ketajaman insting dan feelingnya itu kalah oleh naluri seorang laki-laki yang rindu dipanggil ayah. Kata istrinya, asa ayyan fa'ana au nattakhidhahu walada, atau kita angkat jadi anak. Ingat loh, kalau misalnya Fir'aun ini Fir'aun Sumatera atau Betawi, abang, kata istrinya. Bang, ingat loh, yang panggil abang presiden tiap hari ada, raja ada, jenderal ada, laksamana ada, komandan ada, bos tiap hari. Tapi belum ada di dunia ini yang memanggil abang dengan panggilan ayah. Apa enggak rindu? Apa enggak kangen? Saya juga kepengen sebagai wanita memeluk anak. Itu Firaun yang pinter. Gara-gara dibisikin kayak gitu soal anak, itu jadi bodoh. Bener katanya, jangan dibunuh. Dipeluk Nabi Musa. Orang yang paling dia cari, itu dia peluk dengan kasih sayang seorang laki-laki yang merindukan ayah. Merindukan anak. Itu menunjukkan bahwa punya anak itu naluri setiap manusia. Dan itu adalah karunia yang terindah yang Allah berikan. Ketika manusia sudah mencapai semua apa yang dia inginkan. Dia punya istri, pasti dia merindukan ingin mulai keturunan. Oleh karena itu, ada akekah dalam Islam. Akekah itu sama dengan dzabihah, sembelihan. Setiap orang yang memiliki anak keturunan,
itu di dalam agama sebetulnya ada redaksi yang perlu dikoreksi. Tidak diwajibkan, Oh, tidak diwajibkan dianjurkan. sebetulnya ya. Memang anjuran ini ada yang memahaminya sebagai wajib, ada yang memahaminya sebagai sunnah muakkadah. Jadi namanya sunnah, kalau dikerjakan ya dapat pahala, tidak dikerjakan ya nggak apa-apa. Kalau wajib kan jadi dosa. Yeah. Nah, ketika kita memahami, ulama mengatakan sunnah muakkadah, maka hari-hari ini guru-guru saya bilang, buat yang punya kemampuan, akekah. Kalau tidak punya kemampuan, ungkapkanlah syukur itu dengan cara yang berbeda, tetapi tidak dikatakan dia melakukan akekah. Nah, oleh karena itu, hubungannya dengan hadis tadi apa yang dibaca sebagai pembuka acara kita pada pagi hari ini? Nafsul mukmin, itu jiwa seorang mukmin itu dikatakan tergadai. Yeah. Itu satu hadis. Dari situ ada ulama yang memahami akekah itu hukumnya wajib kan, karena menebus gadaian itu kan harus gitu loh. Tapi ada hadis lain, kata Rasulullah, kalau ada seseorang yang diberi nikmat oleh Allah anak, kemudian dia ingin fa'ahabba, dia mau ayan suka, dia memotong sesembelihannya, kata Nabi silahkan. Nah, ketika Nabi bilang siapa yang mau, itu tidak kemudian bisa dipahami dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu nggak berkaitan dengan mau dan tidak mau. Kalau itu wajib ya kerjakan. Oleh karena itu ulama menggabungkan. Hadis yang mengatakan tergadai itu adalah support, sugesti positif dari Nabi semaksimal mungkin akekah. Hadis yang mengatakan fa'ahabba tadi, kalau Anda dalam kondisi yang tidak memungkinkan, maka tidak perlu melakukan akekah. Tapi jangan lupa bersyukurnya kepada Allah. Jadi ini ungkapan. Ungkapan rasa syukur, kita menyembelih binatang. Binatangnya itu sama menurut mayoritas ulama dengan syarat yang ada pada kurban di hari raya Idul Adha. Ya, jadi nanti binatangnya juga diperselisihkan nih. Ada yang mengatakan harus kambing, harus kambing. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan itu 1. Ada yang mengatakan boleh nggak kambing? Apa misalnya sapi? Tapi sapi itu kan untuk 7 orang. Sementara kalau dia punya anak laki bareng sama tetangga 3, kan baru 6. Kotanya kurang 1. Apa nyari orang yang punya anak perempuan 1? Bahas bisa. Tapi intinya kalau bersyukur kepada Allah itu, guru saya bilang gini, kalau kita mengambil pendapat yang boleh menggantikan kambing dengan sapi, karena lebih besar kan? Boleh nggak Pak, saya punya anak laki-laki, daripada saya motong kambing 2, saya motong sapi 1. Kata guru saya jawab, bukan cuma boleh, lebih boleh. Kenapa? Karena kan lebih besar. Manfaatnya juga lebih banyak. Nah, makanya itu syaratnya sesuai dengan yang ada dalam Idul Adha. Jadi kalau unta itu umurnya 5 tahun lah, kalau sapi atau kerbau itu tahun kedua, ya kalau kambing biasa itu 1 tahun, kalau domba karena lebih besar postur tubuhnya, maka yang sudah berumur 6 bulan. Baik, Kiai, kalau gitu kembali ke pertanyaan awal, apabila kemudian tidak melakukan akikah, tidak wajib hukumnya kalau sudah dewasa, di saat dia sudah punya rezeki yang berlimpah misalnya, untuk melakukan kurban juga. Dalam fikih itu ada aturannya juga terkait dengan melakukan akikah. Yang paling utama itu pada hari ke-7. Tapi ulama juga beda-beda. Hari yang ke-7 itu menghitung hari kelahiran apa enggak? Gitu. Misalnya lahirnya hari Jumat. Apa Jumat itu dihitung 1 atau satunya hari Sabtu? Ini beda-beda. Imam Nawawi, imam besar dalam madzhab Syafi'i bilang hari kelahiran itu dihitung. Ada ulama mengatakan tidak dihitung. Nah, itu terserah saja. Sunnahnya itu pada hari ke-7. Ya, hari ke-7 itu akekahnya disembelih, kemudian beda dengan Idul Adha ya. Ini dimasak kalau akekah. Bukan mentah. Gitu ya. Ini dimasak, kemudian dibagikan kepada tetangga atau tetangga diundang, kemudian dibotakin itu rambutnya itu yang di bawaan lahir itu dicukur, kemudian juga diberi nama. Tapi hari ini mungkin berbeda. Anak saya lahir di rumah sakit.
kalau nggak ada namanya, itu nanti keranjangnya nggak ada namanya, ditulis anaknya Pak Faiz gitu kan gitu. Nah, kadang orang penasaran kan anaknya siapa. Anaknya Nah, siapa yang namanya? seperti itu tidak harus kaku ya, itu yang pertama. Atau kemudian sakit. Saya dulu pernah punya anak itu di tahun 2008 ya, 2008 atau 2007. Itu anak saya sakit dan punya kelainan jantung. Sehingga sampai 30 hari itu ada di ICU. Oke. Maka setelah keluar dari ICU pun nggak bisa saya langsung akekahan kan. Maka saya tunggu bahkan lebih dari 40 hari. Nah, ulama mengatakan 7 hari, 16 kelipatannya, 21, kemudian ditambah 7 lagi. Setelah itu sebenarnya keluar dari kesunahannya. Tetapi tidak menghilangkan misalnya kebolehannya. Nah, menjadi catatan yang terakhir, akekah itu sebenarnya kewajiban kepada bapak, bukan kepada saya, anaknya. Iya. Gitu. Nah, kalau nanti bapaknya tidak mampu, ketiga besar boleh nggak diakekahin? Itu ulama beda pandangan. Ada yang mengatakan boleh, saya berakekah untuk diri saya sendiri. Atau kalau saya sudah memiliki kemampuan untuk kurban di raya Idul Adha, maka saya lebih afdol untuk kurban. Berkurban Karena saja. masa saya untuk akekah itu sudah terlewatkan dan berdasarkan hukum yang dipahami oleh mayoritas ulama itu sebatas sunnah. Oke, baiklah. Baiklah, kita harus break terlebih dahulu, Kiai. Kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sudah Dewasa Tapi Belum Akikah. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kiai, apa sih sebenarnya, mungkin tadi sudah disebutkan akikah itu adalah bentuk rasa syukur. Iya. Tapi sebenarnya apa rahasia dari akikah ini sendiri, Ya, Kiai? rahasianya ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu bagian dari rasa syukur kepada Allah. Tetapi kemudian dulu guru saya bercerita, kenapa kemudian rasa syukur itu selalu identik dengan menyembelih binatang. Dan kemudian juga semua persyaratan terkait dengan binatang tersebut itu disamakan dengan Idul Adha, Idul Kurban. Itu kata guru saya dulu memberikan inspirasi. Kamu boleh bergembira kepada anak. Kamu boleh mencintai anakmu sebesar apapun kecintaannya. Tapi kamu harus ingat loh, ada dulu orang tua yang begitu mencintai anaknya, tapi kecintaan kepada anaknya itu tidak pernah mengalahkan kecintaannya kepada Allah. Nabi Ibrahim. Dia menyembelih anaknya. Artinya, kata guru saya, di satu sisi kau bersyukur kepada Allah. Allah, engkau mengasih karunia. Tapi ini karuniamu. Yang punya juga Allah. Istri saya cuman wasilah rahimnya. Kalau satu hari Allah mau memintanya, lepaskan. Seperti Nabi Ibrahim dahulu melepaskan Nabi Ismail. Agar kecintaan kita kepada anak itu tetap ada dalam ukuran yang dibenarkan oleh agama. Karena cinta anak itu kan membutakan. Ya, banyak loh. Kayak saya itu bisa berceramah ideal, tapi kalau berhadapan dengan anak saya kalah saya. Makanya nggak ada itu anak kiai bisa ngaji sama bapaknya, itu jarang. Gitu. Kenapa? Ya karena cinta sama anak. Anak saya nggak pernah saya ngaji sama saya karena jadi berantem. Saya serahkan kepada orang lain. Nah itu menunjukkan bahwa kita punya kelemahan ketika mencintai anak. Maka simbolnya itu menyembelih. Itu unik loh. Harus menyembelih, nggak boleh beli daging. Gitu loh. Terus Mbak Eva misalnya merasa akekah milenial, oh daripada nyembelih masih ada tulangnya, kenapa nggak beli daging aja langsung fresh, bagian daging khasnya aja. Nggak bisa, karena itu nanti tidak ada kenangan indah akan pengorbanan yang pernah diberikan oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, seandainya itu perintah Allah harus saya kerjakan, maka saya akan menyaksikan darah yang mengalir dari anak saya. Karena itu adalah perintah Allah. Itu diantaranya kenapa akekah itu harus berupa sesembelihan. Daging begitu ya. Nah, tata caranya sendiri seperti apa? Tata caranya sama ya. Kalau orang punya kemampuan menyembelih sendiri ya afdolnya sama dengan kurban. Dia menyembelih sendiri. Ada yang orangnya punya kemampuan tapi nggak tega.
Contohnya siapa? Saya. Saya itu mengerti betul cara menyembelih. Tapi saya nggak pernah tega bisa menyembelih itu. Jadi saya sering sekali dulu oleh majelis ulama itu diminta untuk memberikan penataran kepada juru sembelih. Jadi saya ajarkan semua juru sembelih itu biasanya pakai gedebong pisang gitu. Tapi setelah praktek lapangan saya ajak mereka dengan bawa golok gitu ya. Begitu sapinya berbaring saya bilang saya minta sama ini yang sudah saya latih pada pisang tadi. Kamu yang motong. Loh, kok bukan bapak katanya lah. Saya kan di sini untuk memperhatikan itu saya ngeles gitu. Nah kalau seperti itu ya tidak perlu saya. Tapi afdolnya dipotong sendiri. Kemudian dia sunnahnya itu tulangnya tidak dicacak kecil-kecil seperti kurban. Itu namanya tafaulan. Mudah-mudahan bayi saya sehat, anak saya tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian dimasak. Ya tentu masaknya semakin lezat ya semakin besar pahalanya. Kalau kemudian nanti setelah akikah ditambahin, ya misalnya oh ini dagingnya ternyata cuma cukup jadi sate, tapi kalau makan sate aja nggak enak gimana ini sotonya, gimana ini mesti ketambah. Kalau punya keluasan rezeki, anak itu adalah karunia dari Allah yang luar biasa, tambahkan. Bahkan di Indonesia itu aksesorisnya banyak. Karena bapak saya kakek itu nambahin uang dibuat kayak bendera itu. Ya tentu ada yang 5.000, ada yang 20.000, ada juga yang 100.000. Nah yang seperti itu sebetulnya termasuk dalam ungkapan rasa syukur kepada Allah. Nah dibagi masakan itu boleh dengan dua cara. Dibagi langsung ke rumah-rumah sebagai akikah, boleh juga mengundang orang. Itu dalam tradisi, apalagi mengundang orang kan bagus, sama-sama boleh dapat ya, pahala silaturahmi, bahkan nanti minta didoakan tuh. Biasanya kalau saya itu sambil kita baca sholawat berdiri, bayinya itu diputer-puter kemana, ya kan? Nanti sambil dipegang orang, didoakan, itu kan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Nah itu terkait dengan tata cara akikah. Nah, untuk membagikannya sendiri, apakah ada anjuran tertentu? Apakah ada pihak-pihak yang mungkin bisa lebih diutamakan misalnya? Ya tentu yang lebih diutamakan tetangganya. Semakin tetangga itu jarang makan daging ya semakin afdol. Tapi kalau di Jakarta sekarang atau di Indonesia kan hampir rata-rata orang makannya sudah pada standar. Maka yang paling utama adalah tetangga kerabat dekat. Itu diundang kan, misalnya saya punya paman, saya punya kakak, punya adik, saya undang. Nanti di luar itu adalah tetangga dekatnya. Oke, kalau jumlahnya sendiri Kiai, untuk anak laki-laki 2, kemudian anak perempuan 1. Misalkan keluarga ini memiliki tingkat ekonomi yang tidak mampu begitu ya, misalnya memenuhi itu, apakah memang wajib seperti itu atau bagaimana? Itu kewajibannya, paketnya. Kan sama pertanyaan ini, sama kalau Idul Adha juga orang tanya, Pak, saya boleh nggak kurban pakai ayam? Nggak boleh kata saya. Kalau kurban itu udah ada syaratnya, kambing usia sekian, sapi sekian, unta sekian, akikah juga begitu. Tapi kalau mau bersyukur kepada Allah, itu kan bisa dengan cara yang beda-beda. Saya bilang ketika Idul Adha, Bapak memang punya apa? Saya punya ikan mas banyak Pak. Ya udah bikin aja pepes, bawa ke masjid bagi-bagikan. Soal pahala itu urusan Allah. Betul. Nah, ungkapan syukur itu memang dianjurkan kan dalam bentuk makanan. Karena kan dalam Al-Qur'an tuh i'malu ala Dawuda syukran. Ketika Nabi Daud tuh jadi nabi yang sempurna, sudah nabi, penguasa. Nah, i'malu, kamu berbuatlah sesuatu yang perbuatanmu itu dianggap sebagai ekspresi syukur. Nah, ekspresi syukur itu dalam tradisi manusia manapun, itu biasanya ngundang makan. Dimanapun, lulus kuliah, mau nikahan, pasti cari catering kan? Ya, itu namanya ungkapan. Nah, yang seperti itu harus kita pahami sebenarnya tidak dibatasi dengan itu. Tetapi itu adalah kebiasaan yang baik yang kemudian oleh agama Islam diberi wajah dan diberi aspek-aspek agama. Baik, pertanyaan berikutnya, Kiai, kalau misalkan orang tua ingin melakukan akikah, tapi bersamaan dengan Idul Kurban. Nah ini mana kebetulan budgetnya terbatas begitu ya. Nah ini mana yang harus didahulukan? Kurban dulukah atau akikah? Kalau itu adalah orang tuanya ya, orang tuanya dan dia pas hari itu, maka
yang dianjurkan dia melakukan akikah. Gitu. Karena akikah kan ada batasan waktunya tadi. Ya kan, kalau sudah besar kan seolah-olah sudah tidak disunnahkan lagi. Sementara kurban kan masih bisa tahun depan. Gitu loh. Jangan bilang tahun depan punya anak lagi Pak, kan anaknya beda gitu. Nah, anak yang ini gitu. Nah, itu gambarannya. Mungkin ada yang penasaran gini ya Pak, yang ingin saya katakan. Kenapa kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1? Ini kayak ada bias gender. Sebetulnya bukan itu. Karena ini sedang berbicara tentang filosofi Islam terkait laki-laki dan perempuan kalau dinilai dari aspek keuangan. Karena idealnya kan yang bekerja itu laki-laki, yang memenuhi nafkah itu laki-laki. Oleh karena itu hukum ini sama. Kalau ke Aceh misalnya, di situ ada hukum Aceh namanya diat. Kalau membunuh orang tidak sengaja, maka dia kena diat. Diat ini denda. Nah, denda ini kalau didenda menggunakan diat, maka yang perempuan itu separuh dari yang laki-laki. Jadi ukuran diat itu di masa Nabi itu mi'atun minal ibil, 100 ekor unta. Jadi kalau saya misalnya nabrak orang, nauzubillah, saya mau berburu rusa, tahu-tahu kena teman mati, itu harus bayar 100 unta. Tapi kalau meninggal perempuan, itu 50. Pertanyaannya seolah-olah harga saya itu lebih mahal dari mana. Karena nilainya kayak gitu. Nah, itu bukan bias gender sebetulnya. Karena dilihat ini kan bukan niat membunuh kan. Tapi kehilangan laki-laki dengan kehilangan perempuan dari aspek ekonomi secara umum itu lebih berat ketika kehilangan bapak daripada kehilangan ibu. Oleh karena itu kalau yang dilihat dari aspek itu, maka laki-laki itu lebih besar. Tapi kalau dilihat dari jiwanya, nih dalam hukum Islam itu ada namanya kisos. Kisos itu kalau orang melakukan pembunuhan berencana, maka jiwa dibalas dengan jiwa. Itu nggak ada bias gendernya. Kalau ada laki-laki dengan kejahatannya melakukan pembunuhan berencana dengan alat bukti yang mencukupi, inkrah di pengadilan, maka korbannya perempuan, laki-lakinya bahkan misalnya laki-lakinya seorang profesor doktor yang dibunuh adalah perempuan yang tidak sekolah, itu nggak ada urusan. Kalau jiwa, agama tidak pernah membedakan. Tapi rasa syukur kalau dilihat dari aspek keuangan, maka dia dilambangkan itu. Sama kan? Ketika menikah, laki-laki harus membayarkan mahar. Alasannya apa? Ya karena dia menikah. Loh, maaf ya Mbak Eva ya. Kalau bicara soal hubungan antara laki dengan perempuan, kan sama-sama menikmati, sama-sama membutuhkan. Memang cuma laki-laki yang butuh perempuan? Enggak lah, wanita juga butuh laki-laki. Tapi dia menjadi simbol kan. Simbol ketika saya membayarkan dulu mas kawin kepada istri saya, itu saya serius ingin meminang dia. Itu saya serius ingin bertanggung jawab terhadap masa depan dia dari aspek kebutuhan materinya. Nah, itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan 2 dan 1 ini. Gitu. Jumlah kambing yang kemudian dikorbankan di saat akikah begitu akikah. Ya. Baiklah Kiai, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Sudah Dewasa Tapi Belum Akikah. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Pak Kiai, kalau kemudian kita bicara soal pelaksanaan akikah, ini sebetulnya sejarahnya sudah dilaksanakan di zaman jahiliyah, begitu ya Pak? Iya, itu ada dalam tradisi masyarakat sebelum Islam. Oleh karena itu ketiga ini merupakan tradisi baik. Makanya Islam itu sebetulnya tidak pernah memusuhi budaya. Ketiga budaya itu bisa dibenarkan dan menemukan kebenarannya dalam Islam. Itu Islam yang saya anut misalnya, Islam yang saya pahami, itu tidak memusuhi itu. Misalnya nih, saya dulu nikah, istri saya orang Jakarta. Maka tradisinya harus pakai palang pintu. Palang pintu itu 2 jagoan berantem. Dan jagoan yang saya bawa harus menang. Walaupun secara fakta mungkin jagoan yang ada di rumah istri saya itu lebih pintar. Karena kalau jagoan saya kalah nggak jadi nikah saya kan gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya simbol kan, simbol bahwa laki-laki itu harus lebih siap. Itu simbol. Ada saya lihat pernikahan di orang Sunda. Itu saya kadang-kadang mikir ini apa sih, pengantin laki-laki itu nginjak telur.
terus dicuci sama istrinya. Saya dalam hati, ini kayak orang kurang kerjaan gitu loh. Sudah tahu mau dicuci, kenapa harus diinjak gitu loh. Sama dengan orang ulang tahun tuh kan. Kalau sudah tahu lilin itu nanti mau dimatikan, kenapa dinyalakan gitu. Tapi saya kemudian menjadi apa ini, sadar. Itu mengingatkan kepada perempuan secara ideal bahwa puncak kebahagiaan rumah tangga itu kalau istri itu berkhidmat kepada suami. Itu kan simbol sebetulnya. Nah, simbol-simbol itu kemudian ketika menjadi budaya dan menemukan itu dalam ajaran Islam, itu kan tidak harus kita perangi. Apa salahnya dengan simbol? Ya, bahkan orang Indonesia itu kaya dengan simbol. Simbol. Saya dulu pernah masuk masjid di Kauman Jogja itu ada gambar salak gitu loh. Anak saya kan kritis tuh, suka sejarah. Anak saya nanya, kok salak Abi ya? Kenapa nggak kurma? Karena buat dia itu buah Islam itu kurma. Saya tanya sama orang di Jogja di situ, kenapa Mas ini salak? Ini gini Pak, ini dulu tempat orang ngaji. Kiai ngajar ngaji itu kan belum ada sekolah di masjid. Di bagian ini, loh kenapa salak katanya? Itu ada hadisnya. Saya bingung Mbak Eva. Karena sependek pengetahuan saya nggak ada hadis bicara tentang salak. Itu loh Pak, hadis nuntut ilmu, man salaka torikon. Siapa orang berjalan ke majelis ilmu, Allah mudah. Katanya kalau kita ngingetin man salaka torikon tuh lama Pak. Tapi kalau salak jadi inget hadis itu. Itu namanya simbol. Nah, simbol kayak gitu tuh nggak ada yang salah. Maka akekah juga begitu. Dulu simbol dia, simbol rasa syukur. Tetapi caranya beda. Dulu binatangnya itu disembelih oleh masyarakat jahiliyah di kota Mekah. Begitu disembelih, darahnya itu dipegang oleh tangan bapak, tangan ibu, kemudian ditempel di rumah sebagai tanda ini sudah diakekahin. Karena dalam pandangan dia takut nanti Tuhannya salah gitu loh. Ini kan membayangkan Tuhan yang salah juga gitu loh. Nah, maka ada sebagian tradisi masyarakat sekarang di Arab, itu kalau habis kurban pun bekas darahnya itu ditempel di mobil, ditempel di rumah. Itu bukan cuma di Indonesia, itu juga ada di beberapa negara Arab. Nah, itu yang kemudian dirobah sama Islam. Dirobah itu menjadi rasa syukur kepada Allah, dibagi masakan, diiringi dengan doa. Kalau sejarahnya iya, dan itu kan bukan cuma akekah, puasa, itu juga adalah ibadah yang dikerjakan sebelum Islam. Oleh Islam kemudian diakui, diratifikasi, kemudian diperbaiki aspek yang tidak sesuai. Haji juga begitu, itu ibadah tua. Kemudian dirobah oleh Islam, disempurnakan. Ada lagi contohnya, tapi mungkin kaum wanita nggak suka nih. Kalau ada pria, istrinya lebih dari satu. Maka untuk menggilir mulainya, itu juga menggunakan yang namanya qur'ah. Qur'ah itu undian. Dulu Rasulullah itu kalau mau keluar ke daerah mana, siapa yang ikut nih? Nama istri yang ada dimasukin. Kemudian dikocok kayak gini, keluar namanya Ummul Mukminin Aisyah. Berarti sudah harus Aisyah loh yang keluar. Bukan saya yang milih loh kata Nabi. Tapi hasil undiannya. Itu tradisi jahiliyah. Tetapi memiliki keluhuran dan aspek keadilan kan. Maka nama Aisyah dikeluarin. Nanti Nabi pergi lagi, nama Aisyah sudah nggak ada. Diundi lagi dari istri yang tersisa gitu. Nah, itu juga tradisi sebelum Islam. Kemudian diamalkan oleh Rasulullah karena memiliki nilai yang baik. Baiklah kalau begitu, menarik sekali. Tapi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Tentunya semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.